Nah, kembali lagi bersama aku Chandra. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang challenge this or that. Sebagai anak komunitas yang aktif di berbagai kegiatan kampus dan luar kampus, di sini aku bakal bermain challenge this or that. Nah, di sini rules-nya itu bakal ada dua pertanyaan, jadi nanti harus pilih salah satu dan memberikan jawabannya tentunya. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita mulai teman-teman. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Oke, yang pertama, rapat pas weekend atau weekday? Pertanyaannya cukup menantang ya teman-teman. Oke, sebagai anak komunitas, pertama mungkin aku rapat di weekday. Kenapa sih rapat di weekday? Karena yang pertama itu sesuai jam kuliah juga gitu kan, dan tidak mengganggu waktu liburan. Karena kalau misalnya di weekday kan udah kuliah, langsung aja rapat gitu kan, rapat komunitas. Akan tapi kalau misalnya di weekend, itu kita fokus di jam-jam liburan aja, di waktu liburan aja teman-teman. Jadi itu buat mengeksplor traveling dan bisa bermain sama teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya event offline atau online. Pertanyaannya cukup menarik. Oke, mungkin yang pertama kita kilas balik ke 2019-2020. Itu waktu pandemi COVID-19. Itu benar-benar sangat-sangat apa ya, sangat menantang, sangat kurang banget gitu kan, dalam artian kita ketemunya terbatas. Akan tapi kalau misalnya sekarang udah tahun 2023, teman-teman mendingan di event offline gak sih? Karena benar-benar seru banget dan kita langsung ketemu sama orang-orang dari berbagai daerah, dari berbagai culture, dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini teman-teman bakal menambah relasi tentunya dan juga bisa langsung sharing dan ketemu orang-orang keren. Kalau online kan kita cuma terbatas di ruang Zoom aja kan. Kita cuma di ruang Zoom, cuma on cam, on mic gitu kan, tanpa bisa melihat satu sama lain kayak gitu. Oke, di next pertanyaannya. Nah, ketua galak atau ketua santai? Kalau dari aku pribadi ya, kan kita mencapai tujuan bersama. Kalau misalnya bikin event, bikin kegiatan, itu kita mencapai tujuan bersama untuk mensukseskan acara kegiatan tersebut. Nah, di sini aku sih milihnya ketua yang santai sih. Akan tapi santainya itu kita bisa mencapai tujuan utama, mulai dari kegiatannya, mulai dari sistemnya, mulai dari teknik-teknik seperti apa gitu kan. Nah, di sini mendingan ketua yang santai. Kalau misalnya galak kan repot juga ya. Tiba-tiba galak gak ada masalah, tiba-tiba ngemarahin. Itu Oke, selanjutnya jadi notulis atau jadi pemimpin rapat. Wah, menarik banget nih. Biasanya kan kalau notulis itu ini aja dengan tertarik ya, bener nggak? Nah, karena aku mempunyai jiwa leadership teman-teman, jadi aku mendingan memimpin rapat. Karena memimpin rapat itu menjadi sebuah organisasi di mana sistemnya itu harus baik dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya rapat kan untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai goals-goals kita semuanya. Jadi kita sebagai pemimpin rapat harus bisa menjaga kerjasama tim, kebersamaan itu seperti apa, dan kita harus bisa merangkul anak-anak kita kayak gitu. Jadi mendingan jadi pemimpin rapat. Oke, selanjutnya di rapat di kantin atau kafe atau di sekretariat. Karena biasanya itu di Bogor banyak banget dan itu kafe kopi kopi banyak banget. Aku milih di kantin atau kafe sih. Karena bener-bener vibes itu estetik banget dan nyaman banget tentunya. Di Bogor tuh di sini kafe, di sebelah sana kafe, di sebelah sini ini pinggir-pinggiran gitu. Jadi untuk menikmati vibes yang berbeda, aku memilih di kantin atau kafe kayak gitu. Oke, di next. Nah, jadi divisi humas atau divisi event? Karena aku hobinya tuh partnership, karena aku hobinya untuk public speaking gitu kan, jadi aku memilih untuk di humas karena di sini relasinya tuh sangat sangat bisa menambah relasi banget, jadi aku memilih divisi humas. Nah, selanjutnya jual danusan atau cari sponsor. Nah, biasanya jual danusan tuh ada risol gitu ya. Ada apa lagi ya, pokoknya banyak banget danusan-danusan kue putu dan lain sebagainya gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih mendingan cari sponsor karena yang relevan dengan cari media partnership gitu kan. Jadi bisa langsung bekerja sama dengan beberapa brand, dengan beberapa perusahaan untuk mencari sponsor untuk mensupport kegiatan-kegiatan komunitas kita gitu kan. Nah, selanjutnya mendingan rapat telat atau rapat molor waktu. Oke, disclaimer dulu teman-teman. Kalau rapat telat itu misalnya itu rapatnya itu jam 8, akan tapi mulainya jam 9. Terus tapi on time selesainya di jam 12 gitu kan. Kalau misalnya rapat molor itu seperti apa sih? Rapat molor itu kalau misalnya mulai itu jam 8, selesainya jam 12, akan tapi selesainya tuh jam 2, jam 3 kayak gitu. Jadi menurut aku mendingan rapat telat tapi on time selesainya kayak gitu. Jadi nggak molor-molor banget selesainya, jadi mengganggu jam istirahat kita, mengganggu tugas-tugas di kita, dan mengganggu semuanya. Jadi mendingan rapat telat tapi selesainya tepat. Oke, di next. Nah, tim yang cerewet atau tim yang pendiam? Menarik juga nih ya.
Oke, kalau untuk tim sih mendingan yang cerewet ya, karena dari suatu komunitas itu kita membutuhkan suatu komunikasi teman-teman. Biar komunikasi antar sama anggota itu baik, sehingga bisa menyatukan pemikiran kita, menyatukan komunikasi kita antara anggota lainnya, sehingga kita bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi itu atau komunitas itu seperti apa, kayak gitu. Nah, itu dia dari sudut pandang aku sebagai mahasiswa. Tapi kalau misalnya kamu punya sudut yang berbeda, itu nggak masalah kok, teman-teman. Oke, teman-teman boleh langsung aja di drop di kolom komentar sekarang juga buat pertanyaan di disorder selanjutnya, teman-teman. Biar nanti ditanyakan di sesi berikutnya. Pokoknya teman-teman, terima kasih banyak udah nonton hari ini. Sampai jumpa, see you on top.